Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluh wal musalla alaihi Muhammad wa alu wal mad'u lahu al-bilad wa rijaluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Ustadz Zulkifli Hadimawan selaku dosen pengampu Ulumul Hadis kelas PAIA dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Oke, alhamdulillah di sini saya diberi kesempatan untuk mempresentasikan video dengan materi yang judul Adab Muhadis dan Talibul Hadis. Pembahasan yang pertama ada adab dari muhadis. Jadi seorang muhadis itu harus memperhatikan adab-adab berikut. Pertama saya akan menjelaskan apa itu muhadis. Jadi muhadis itu adalah ulama atau ahli atau pakar dari hadis, dari sebuah hadis. Jadi seorang ahli pakar hadis itu harus memperhatikan adab-adab berikut. Yang pertama adalah mengikhlaskan niat. Nah, ilmu hadis kan merupakan ilmu mulia dan termasuk ilmu akhirat setelah Al-Quran. Karena itu bagi orang yang ingin mempelajari hadis, hendaklah ia meluruskan niatnya ilallah wa rasulih, meluruskan niatnya ilallah wa rasulih, dan mensucikan hatinya dari tujuan-tujuan yang bersifat duniawi atau hanya sekedar mengejar jabatan. Yang kedua ada memperhatikan usia. Yang tadi pertama ada mengikhlaskan niat. Nah, yang kedua ada memperhatikan usia. Nah, kapan saja seseorang dirasa mampu dan cukup umur untuk belajar atau mengajarkan hadis, maka boleh baginya untuk melakukan itu. Hanya saja ada sebagian ulama yang membatasi usia yang tidak diperkenankan untuk menyampaikan hadis, yaitu usia-usia senja, karena dikhawatirkan terjadinya kesalahan atau pencampuran dalam periwayatan hadis. Ya, walaupun dalam realitanya juga melihat kondisi masing-masing. Sebab ada ahli hadis yang usianya telah mencapai 80 tahun tetapi masih mengajar hadis, seperti Anas bin Malik, Sahal bin Sa'ad, Abdullah bin Aufa, semuanya dari kalangan sahabat. Malik, Laits, Ibnu Unayyah, Ali bin La'ad dari kalangan tabi'in. Bahkan juga ada yang mencapai usia 100 tahun yang masih mengajarkan hadis, seperti Hasan bin Arafah, Abu Qasim al-Baghawi, Abu Thayyib at-Tabari, dan lain. Selanjutnya kita berlanjut ke adab selanjutnya. Tadi udah satu, mengikhlaskan niat. Jadi yang kedua memperhatikan usia. Nah, ini sekarang yang ketiga. Jadi seorang muhadis hendaknya tidak menyampaikan hadis di hadapan orang yang utama, orang yang mulia atau lebih alim dari dirinya. Jadi hendaknya tidak perlu menyampaikan hadis kepada beliau tersebut. Kemudian adab yang keempat, yaitu harus memiliki semangat dalam mengajarkan hadis atau sunnah nabawiyah, karena Allah. Jadi mengajarkan hadis sunnah nabawiyah itu karena Allah, agar mendapat ridhonya, mendapat pahalanya. Nah, kemudian adab yang kelima, yaitu harus meneladani adab-adab para ahli hadis ketika menyampaikan atau mengajarkan hadis di majelis hadis. Jadi kita harus meneladani ulama-ulama yang sangat ahli, yang ilmunya jauh di atas kita, bagaimana mereka menjelaskan hadis, bagaimana mereka menerangkan hadis, bagaimana mereka cara mengajarkan hadis. Itu kita harus meneladani sikap-sikap dari beliau tersebut. Ya, itulah adab-adab para muhadis yang perlu diperhatikan. Tadi ada 5, yaitu 1, mengikhlaskan niat, 2,
memperhatikan usia. 3, hendaknya tidak menyampaikan kepada orang yang lebih alim dari kita, hendaknya tidak menyampaikan hadis kepada orang yang lebih alim dari kita. Dan yang keempat, memiliki semangat lillahi ta'ala dalam mengajarkan hadis atau sunnah. Yang kelima, meneladani adab-adab para ulama hadis ketika menyampaikan atau mengajarkan hadis. Nah, kemudian saya ada kisah menarik ketika Imam Malik ingin belajar dari Imam Zuhri. Kan Imam Malik belajar dari Imam Zuhri. Ia menginginkan agar bisa bertemu Imam Zuhri dalam keadaan yang tenang dan sepi, tidak seperti biasanya di masjid. Biasanya di masjid-masjid yang umum. Tepat pada hari Idul Fitri, ia melihat Imam Zuhri sedang tidak sibuk. Karenanya Imam Malik kemudian pergi ke rumahnya hingga di depan pintu. Tahu jika ada orang depan pintu, kemudian Imam Zuhri meminta pembantunya untuk melihat siapa yang datang, hingga diketahui yang datang adalah Imam Malik. Dan dipersilahkan masuk. Kemudian saat ditawari makanan, Imam Malik dengan halus menolak. Kenapa? Karena yang menjadi tujuannya adalah agar ia bisa mendapat ilmu dari Imam Zuhri. Karenanya ia kemudian meminta Imam Zuhri agar mengajarinya hadis-hadis Rasulullah SAW, dan ia kemudian mengeluarkan catatan untuk mencatat hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Zuhri. Setelah 40 hadis yang dicatat dari Imam Zuhri berhenti seraya mengatakan kepada Imam Malik, cukup. Cukup. Ini jika kamu meriwayatkan hadis-hadis ini, pastinya kamu termasuk orang-orang yang hafiz, penjaga hadis. Begitu juga dengan gurunya, Imam Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Baqir. Darinya ia banyak belajar keteladanan. Suatu saat ia mendatangi Imam Ja'far As-Shadiq dengan wajahnya yang berseri-seri dan penuh senyuman. Jika disebut Nabi Muhammad SAW, ia merasa gemetar atau pucat, mungkin karena kecintaan dan kerinduan yang mendalam untuk berjumpa dengan datuknya. Sekali Imam Malik melihat gurunya, Imam Ja'far selalu mendapatinya sedang melakukan sholat, puasa, atau membaca Al-Quran. Dan setiap kali Imam Ja'far meriwayatkan hadis Rasulullah SAW, ia selalu dalam keadaan suci, tidak pernah berbicara kecuali yang bermanfaat. Dan ia termasuk ulama yang banyak ibadah, zuhud, dan takut kepada Allah. Tidak hanya itu, tiap kali Imam Malik mendatangi gurunya tersebut, gurunya mengambilkan bantal duduknya untuk diberikan kepadanya. Nah, jadi jelas ya, para ulama itu tingkat ketakwaannya itu udah tingkat ketakwaan yang paling tinggi. Jadi kan tingkat ketakwaan itu kan ada beberapa. Nah, ini tingkat paling tinggi adalah bahkan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, dan sifat inilah yang kemudian ditiru oleh Imam Malik. Setiap belajar, ingin meriwayatkan hadis, ingin mengajarkan hadis, itu selalu diikuti oleh Imam Malik. Nah, kemudian kita lanjut ke adab-adab thalib al-hadis. Nah, adapun adab-adab yang perlu diperhatikan oleh setiap pelajar hadis atau thalib hadis adalah sebagai berikut. Ya, jadi thalib hadis itu pembelajar hadisnya. Jadi muhadis itu kayak gurunya, yang penyampaiannya. Sekarang thalib hadis itu pembelajarnya yang menjadi muridnya. Oke. Adabnya yang pertama yaitu mengikhlaskan niat dan menjauhkan diri dari segala sesuatu yang dapat melalaikan atau merusak niatnya, seperti urusan-urusan duniawi. Kedua, bersungguh-sungguh dalam menjaga akhlak dan adab mulia, seperti yang dijelaskan Abu Asim An-Nabil. Orang yang belajar hadis seperti ia mempelajari perkara yang paling mulia, karena itu wajib baginya untuk menjadi orang yang terbaik. Ketiga, pelajar hadis hendaklah untuk mengawal hadis yang ia pelajari dengan melakukan amalan-amalan sholih seperti menjaga sholat, zikir, melakukan zakat yang merupakan zakatnya, yang ada zakat. Pokoknya mengamalkan hadis seperti yang telah dipelajari. Kemudian yang keempat, menghormati gurunya dan muridnya, orang belajar hadis dari dirinya. Yang kelima, tidak pelit dalam mengajarkan hadis kepada pelajar hadis atau kepada teman-temannya. Yang keenam, menjauhkan diri dari sifat malu dan sombong ketika belajar hadis,
karena sifat tersebut akan menghalanginya dalam memperoleh ilmu. Oke, sekian materi dari saya. Itu saja. Tadi ada muhadis, adabnya ada 5, kemudian talib hadis itu tadi adabnya ada 7. Semoga bermanfaat. Hadza wallahu ya'ana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.